Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Kali ini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah metodologi penelitian kualitatif yang terhormat Ibu Anida Magfirah MPC. Adapun judul dari proposal saya kali ini yakni gambaran perilaku prososial mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin yang bergabung dalam seruan aksi mahasiswa. Sebelumnya perkenalkan, saya Ranti dengan NIM 190103040126, mahasiswa Psikologi Islam Lokal A angkatan 2019. Adapun yang akan saya paparkan nanti yakni terbagi 3. Yang pertama itu ada bab 1. Di antaranya adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu, dan desain operasional. Untuk bab 2-nya yakni tentang tinjauan pustaka atau landasan teori. Dan bab 3 yaitu mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, dan metode pengumpulan data. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Nah, belakangan ini negara Indonesia sedang ramai oleh beragam konflik, mulai dari rancangan produk hukum yang kontroversial hingga persoalan lingkungan, di mana pada dasarnya pengalaman ketidakpuasan masyarakat itu muncul dengan sikap protes yang ditunjukkan oleh kelompok masyarakat. Kemudian lahirlah gerakan sosial sebagai wujud reaksi terhadap permasalahan yang tidak diinginkan masyarakat dan adanya keinginan untuk menciptakan perubahan kembali dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat itu sendiri. Nah, gerakan sosial ini merupakan bagian yang berawal pada identitas sosial. Identitas sosial itu menjadi bagian dari konsep diri individu yang berasal dari pengetahuan mereka tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial. Mahasiswa itu sendiri merupakan bagian dari kekuatan sosial untuk mengawasi dan mengingatkan penguasa. Nah, akibat dari aspirasi yang tidak tertampung oleh dari mahasiswa biasanya itu mengakibatkan tindakan seruan aksi dari mahasiswa sebagai bentuk perilaku prososial terhadap masyarakat. Dari rumusan masalah tersebut, maka diperoleh tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui gambaran bagaimana itu perilaku prososial mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin yang bergabung dalam seruan aksi mahasiswa. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi perkembangan keilmuan. Terus secara praktisnya itu untuk memberikan gambaran bagaimana perilaku prososial pada mahasiswa yang mengikuti atau bergabung dalam seruan aksi mahasiswa. Selanjutnya itu ada penelitian terdahulu. Nah, di sini saya mengutip 2 penelitian. Yang pertama itu penelitian yang berjudul Gambaran Perilaku Prososial Mahasiswa yang bergabung dalam gerakan sosial yang dilakukan oleh Laila Midori dan kawan-kawan pada tahun 2020, yakni di mana di sana hasil penelitian tersebut itu diperoleh hasil wawancara dari ketiga subjek yang menjadi partisipan, di mana dari ketiga subjek tersebut dalam kegiatan yang pertama itu demo aksi nasional, yang kedua yaitu kegiatan sosial womens, dan yang ketiga yaitu kegiatan daukari. Yang kedua yaitu ada penelitian yang dilakukan oleh Hamzah Apip Ansari dengan judul penelitiannya yakni pengembangan perilaku prososial aktivis komunitas rumah belajar Pandawadi pemukiman padat penduduk Jalan Lumamba dalam RT 1 Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, di mana pada penelitian tersebut peneliti mencoba menggambarkan bagaimana perilaku prososial dengan pendekatan fenomenologi, di mana hasil penelitiannya itu didapatkan perilaku prososial aktivis komunitas dari rumah belajar Pandawa ini
ditunjukkan itu dengan menolong dan membantu masyarakat di sana. Selanjutnya yakni definisi operasional. Nah, di sini saya simpulkan perilaku prososial itu adalah suatu tindakan atau perilaku berupa pemberian pertolongan pada orang yang membutuhkan terlepas dari latar belakang tanpa ada imbalan atau balasan pada pemberi pertolongan. Berikutnya yakni landasan teori atau tinjauan pustaka. Nah, di sini itu akan dibahas mengenai perilaku prososial. Yang pertama yaitu teori dari seorang tokoh yaitu Kartono. Beliau menyatakan bahwa perilaku prososial itu adalah bentuk suatu perilaku sosial yang menguntungkan di dalamnya terdapat unsur-unsur kebersamaan, kerjasama, kooperatif, dan altruisme. Dan tokoh selanjutnya yaitu dari Baron atau Benri, yakni mengenai perilaku prososial. Jadi perilaku prososial itu merupakan setiap perilaku yang memiliki tujuan untuk menguntungkan orang lain. Nah, perilaku prososial ini sendiri adalah perilaku yang muncul dalam kontak sosial, yakni peduli kepada orang lain dan berbuat sesuatu yang berguna bagi orang lain. Perilaku prososial itu sendiri muncul didahului oleh adanya proses psikologis hingga adanya keputusan menolong. Nah, di sini terbagi ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahap perhatian, dan yang kedua itu ada tahap interpretasi situasi, dan yang ketiga itu adalah tahap pada tahap ketiga individu yang memberi perhatian itu akan menganggap orang yang memang perlu pertolongan akan muncul tidaknya asumsi bahwa hal itu merupakan tanggung jawab personal. Apabila muncul, maka akan ada tahap keempat, yakni pengambilan keputusan untuk bertindak menolong atau sebaliknya. Dari beberapa tahapan tersebut, tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku prososial. Yang pertama itu ada situasi sosial, terus ada biaya menolong. Selanjutnya itu ada biaya menolong. Nah, dari faktor biaya menolong ini bisa itu berupa materi, tapi yang lebih sering itu adalah pengeluaran psikologis, seperti misalnya memberikan perhatian. Nah, hal ini serupa dengan perilaku prososial pada mahasiswa umumnya, yaitu dengan perilaku menolong, kerjasama, berbagi, berderma, dan lain sebagainya. Selain itu juga hampir semua golongan masyarakat itu ada norma yang memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan merupakan suatu keharusan. Misalnya itu ya pada problem etik pemerintah yang dimana sangat mempengaruhi keadaan masyarakat itu mengharuskan mahasiswa sebagai kelompok sosial masyarakat untuk bertindak perilaku prososial. Pada bab ketiga ini dipaparkan mengenai yaitu metodologi penelitian. Yang pertama itu ada jenis penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakan yakni pendekatan studi kasus. Nah, pendekatan studi kasus ini jenis pendekatan penelitian yang dipakai untuk menyelidiki dan memahami sebuah masalah yang telah terjadi itu dengan mengumpulkan berbagai informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah tersebut itu terselesaikan. Untuk lokasi penelitiannya sendiri yaitu kampus Unantasari Banjarmasin yang berada di kota Banjarmasin. Alasan memilih lokasi penelitian tersebut, para mahasiswa Antasari cukup sering bergabung dan menjalankan seruan aksi seiring terjadinya konflik lah pada pemerintahan. Nah, oleh karenanya dengan hal tersebut dapat saya ketahui itu memunculkan bagaimana gambaran di sananya itu perilaku prososial dalam bergabungnya di gerakan sosial. Selanjutnya yakni itu ada subjek penelitian. Subjeknya sendiri tentunya itu adalah mahasiswa Intasari Banjarmasin dengan kriteria yang saya tetapkan yakni
subjeknya itu bersedia dan tentunya itu pernah mengikuti atau bergabung dengan seluruh aksi mahasiswa. Selanjutnya yaitu ada metode pengumpulan data. Nah, pada metode pengumpulan data ini menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu dengan wawancara dan yang kedua itu adalah observasi. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.